Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk siswa yang telah hadir pada pembelajaran secara daring kali ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait tentang drama. Bapak mau share screen sebentar. Apakah terlihat? Terlihat, Pak. Baik, kita kali ini akan mempelajari terkait tentang teknik dalam pementasan drama. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu, dalam drama sendiri ada 4 teknik pementasan secara umum. Yang pertama itu ada vokal, yang kedua ada mimik, ketiga ada gestur, dan keempat ada blocking. Yang pertama kali kita harus ketahui adalah vokal. Maksud vokal pada pementasan drama yaitu adalah cerita yang akan disampaikan, yaitu tentang lantang tidaknya seseorang menyampaikan tentang isi cerita. Dalam vokal sendiri itu ada beberapa komponen yang harus kita ketahui. Yang pertama ada volume, kedua intonasi, ketiga artikulasi, dan yang terakhir adalah tempo. Untuk volume sendiri itu adalah volume kuat lemahnya kita berbicara seperti ini. Jika kita berbicara pelan, kita berbicara dengan nada yang rendah, maka otomatis audien ataupun pendengar tidak akan mendengar apa yang ingin kita sampaikan. Tapi jika volume kita keras, tegas, maka audien akan menerima apa yang kita sampaikan. Kedua adalah intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada. Dalam pementasan tinggi rendahnya nada itu sangat berperan penting. Ketika ada artikulasi, artikulasi sendiri adalah pengucapan yang jelas. Dalam pementasan drama, kita harus menggunakan artikulasi yang jelas. Apa yang kita ucapkan itu harus jelas. Jadi audien dapat menerima apa yang kita ingin sampaikan melewati pementasan drama tersebut. Selanjutnya adalah tempo. Tempo adalah cepat lambatnya vokal. Kita tidak boleh terlalu cepat dalam pengucapan, serta kita tidak boleh terlalu lambat dalam pengucapannya pula, agar sesuai dengan karakter yang kita mainkan. Yang kedua, kita akan membahas tentang mimik. Apa itu mimik? Mimik adalah gestur wajah. Mimik itu kita bisa mengekspresikan itu lewat mimik. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Terdengar, Pak. Baik. Sangat jelas, Pak. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang gestur atau gerak tubuh. Gerak tubuh sangat penting dalam pementasan drama, karena kan gerak tubuh itu mempengaruhi tentang penjiwaan kita sebagai tokoh dalam drama. Gestur ataupun gerak tubuh itu dapat membuat karakter kita lebih hidup. Contoh seperti ini, jika seorang sedang memainkan peran sebagai seorang yang sakit, maka gerak tubuhnya harus seperti orang yang tidak memiliki stamina, lemah. Tidak mungkin orang yang sakit, ia akan terlihat sangat segar bugar. Itu pasti akan merusak citra dari karakter tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang blocking atau membelakangi penonton. Dalam drama istilah blocking itu sangat erat. Kenapa? Jika kita melakukan blocking pada saat drama itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Blocking sendiri adalah membelakangi penonton. Kenapa dalam drama tidak diperbolehkan membelakangi penonton? Dikarenakan saat kita membelakangi penonton, otomatis penonton tidak mengetahui apa yang ingin kita sampaikan. Gestur, mimik yang ingin kita sampaikan kepada penonton itu tidak akan terlihat karena kita membelakangi penonton. Contoh sederhana dari blocking. Jika kita sedang berinteraksi dengan lawan bicara, contoh lawan bicara ada di sebelah kanan, dan kita menunjuk menggunakan tangan kanan, maka itu tidak namanya blocking. Tapi kita kalau menunjuk lawan bicara yang sebelah kanan, kita menggunakan tangan kiri, otomatis itu dinamakan blocking. Kenapa? Karena tangan kiri ini menutupi sebagian dari tubuh kita. Itu yang dinamakan blocking. Selanjutnya kita akan membahas teknik dalam pementasan menurut Rendra. Rendra sendiri adalah seorang sastrawan Indonesia. Menurut Rendra,
Teknik dalam pementasan itu ada 4. Pertama, teknik muncul. Kedua adalah teknik memberikan isi. Ketiga adalah teknik pengembangan. Dan 4 adalah teknik tentang timing. Kita akan membahas yang pertama, yaitu teknik muncul. Teknik muncul adalah cara pemain memunculkan diri dari belakang panggung atau backstage ke dalam panggung, guna memberikan kesan kepada penonton sesuai peran yang ia mainkan. Contoh, jika ia seorang preman, maka ia akan muncul dari belakang panggung dengan wajah sangar, dia mententeng, dia menunjukkan bahwa akulah seorang preman. Tidak mungkin ia muncul ke panggung atau ke tempat ia sebagai pemeran tersebut, ia muncul seperti orang yang sakit, maka itu tidak akan mencerminkan karakter yang ia perankan. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik memberikan isi. Teknik memberikan isi adalah pengucapan suatu kalimat dengan penekanan tertentu. Contoh seperti ini, dia sangat baik kepada. Mungkin kalimat ini terdengar sederhana, tapi jika kita menggunakan teknik pemberian isi, maka kalimat tersebut akan berbeda makna. Dia sangat baik kepadaku. Pada penekanan dia itu menunjukkan adanya penekanan. Contoh penekanan lain, dia sangat baik kepadaku adalah pada kata kepadaku. Dia sangat baik kepadaku. Nah, itu menunjukkan bahwa kepadaku bukan kepada orang lain. Selanjutnya kita akan bahas tentang teknik pengembangan. Teknik pengembangan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah teknik pengembangan pengucapan dan teknik pengembangan jasmania. Teknik pengembangan pengucapan itu seperti halnya vokal dalam teknik yang telah Bapak sampaikan tadi, yaitu tentang menaikkan volume, tinggi rendahnya nada, artikulasi, maupun intonasi dan tempo. Selanjutnya adalah teknik pengembangan jasmania. Teknik ini bisa dibilang adalah seperti kita bergerak dalam suatu pertunjukan. Dari duduk, kita menjadi berdiri, kita bergerak, kemudian kita melakukan interaksi dengan lawan bicara, itu yang dinamakan teknik jasmania. Keempat adalah teknik timing. Teknik timing ini menjadi seperti ujung tombak dalam kita mementaskan drama. Kenapa? Dalam teknik timing ini pasti berketetapan hubungan antara gerakan jasmania dengan pengucapan. Mudahnya kita harus menyinkronkan apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita gerakan. Contoh, jika saya mengatakan mereka, tapi saya tidak menunjukkan secara bersamaan, maka itu tidak sinkron. Contoh, mereka, saya menunjukkan sekaligus mengucapkan. Itu yang namanya teknik timing. Jika saya mengucapkan mereka, saya terlambat menunjuk. Nah, itu menjadikan tidak sinkron. Untuk pembelajaran kali ini tentang teknik-teknik yang ada telah Bapak sampaikan, dan kita akan sedikit menerapkan tentang teknik-teknik ini dalam suatu naskah drama. Sebentar, Bapak akan kasih tunjuk contoh teksnya. Baik, apakah terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Baik, kita akan mencoba menerapkan teknik-teknik yang telah Bapak jelaskan tadi pada salah satu cuplikan naskah Ayahku Pulang, karya Umar Ismail. Di sini Bapak akan merankan seorang tokoh bernama Gunarto yang memiliki sikap dingin namun keras. Contohnya seperti ini. Jika dibaca secara sederhana adalah seperti ini. Ibu seorang perempuan. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena lapar, dingin, dan penyakitan. Nah, itu pasti akan membuat penonton seperti monoton, tidak ingin menyaksikan jika kita tidak menerapkan teknik-teknik dalam pementasan drama tersebut. Tapi jika kita menekankan dan menggunakan teknik-teknik pada pementasan drama, kan menjadi seperti ini. Ibu seorang perempuan. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena lapar, dingin, dan penyakitan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bentar. Nah, kita akan mengambil contoh kalimat lain. Lalu kemudian aku menjadi budak suruhan orang, dan ibu menjadi buruh cuci pakaian kotor orang lain. Nah, jika kita hanya menyesuaikan dengan tanda perintah, tanda seru yang menyebutkan itu adalah kalimat perintah, maka itu tidak akan sesuai dengan karakter yang ada pada
pementasan tersebut. Seperti ini. Lalu kemudian aku menjadi budak suruhan orang lain. Dan ibu menjadi babu cuci pakaian kotor orang lain. Nah, jika seperti itu, maka penonton akan berpikir bahwa, ternyata dalam pementasan drama, seorang karakter hanya berbicara apa adanya, tidak mempraktekkan tentang teknik-teknik dalam pementasan drama. Nah, seperti itu. Sekian yang dapat Bapak sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Baik, silakan Mas Faisal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Indrawan. Nah, di sini saya izin bertanya mengenai bagaimana jika saat kita tampil tapi kita lupa akan dialog kita, gitu Pak. Terima kasih. Baik. Ya, bagus banget untuk pertanyaannya Mas Faisal. Ini sering terjadi saat kita melakukan pementasan drama. Di mana saat kita tampil, kita biasanya akan demam panggung. Saat kita demam panggung, kita akan lupa tentang naskah yang telah kita hafalkan selama berbulan-bulan, mungkin berminggu-minggu. Nah, bagaimana cara kita mengatasi agar kita tidak lupa tentang naskah yang harus kita ucapkan? Ataupun kalau kita lupa, ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar kita dapat mengingat kembali tentang percakapan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah kita harus pelan-pelan dalam mulai masuk ke dalam pementasan. Jadi saat kita masuk pementasan, mungkin kita akan grogi. Bagaimana cara kita meminimalisir agar tidak grogi tersebut itu adalah permasalahan personal. Maka bagaimana caranya agar tidak grogi itu dapat kita serahkan kepada pemainnya tersebut. Kedua, apabila kita memang lupa di saat pertengahan pentas, itu pasti ada lawan main. Nah, saat lawan main itu ataupun kita lupakan jatah untuk berbicara, pasti lawan main itu harusnya mengingatkan kita. Jadi saat kita lupa, kita harus berimprovisasi bagaimana agar kita masuk ke jalur percakapan yang telah kita lakukan tersebut. Dan lawan main pun harus mengingatkan kita dengan mungkin berimprovisasi atau memberikan kode-kode tatakan ataupun kode-kode tangan seperti itu, Mas. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk 3 minggu depan adalah kalian membentuk kelompok. Itu di kelas ini kan ada 30 orang. Nah, kalian membentuk kelompok 5 orang, dan silakan mencari teks drama sesuai dengan yang kalian inginkan, sesuai dengan jumlah anggota kelompok tersebut. Sekian dari Bapak. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.